to my paradise. Hai, good morning bosku. Jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Tidak terasa nih kita sudah mulai memasuki bulan April nih bosku. Biasanya di bulan April tanggal 1 ini ada tradisi bernama April Mop, dimana kita itu bisa bebas mengerjai orang lain. Hari ini bisa jadi sedikit menjengkelkan ya untuk yang dikerjai, asal masih dalam tahap wajar loh ngerjain orangnya. Nah, bulan baru harusnya harapan baru. Semoga ada secercah harapan baru bagi Indonesia juga dalam menangani wabah virus corona. Nah, hari ini seperti biasa Rabu tanggal 1 April 2020, kita akan mulai saja nih market review kita hari ini dengan episode Welcome April. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Welcome to my paradise, where the skies so blue. Seperti biasa nih bosku, kita akan mulai saja langsung dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MNI Chicago PMI yang turun dari sebelumnya 49 menjadi 47,8. Kemudian ada dari US Confidence Board Consumer Confidence yang turun dari sebelumnya 132,6 menjadi 120. Kemudian ada dari China Composite PMI yang naik dari sebelumnya 28,9 menjadi 53. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Papros Tbk atau PEHA yang meraih penjualan bersih naik jadi 1,11 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2019, naik dari penjualan bersih 1,02 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Sentral Mitra Informatika Tbk atau LAK yang meraih pendapatan neto sebesar 133,55 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2019, naik dari pendapatan neto 102,74 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Kabelindo Murni Tbk atau KBLM yang mencatatkan laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar 38,64 miliar rupiah per akhir Desember 2019 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, IHSG ditutup menguat 124 poin atau 2,82% menjadi 4.538. Sektor barang konsumsi, perdagangan industri dasar agrikultur, aneka industri pertambangan, infrastruktur, dan keuangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 308,8 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini dimulai dari data Cina yang luar biasa. Aktivitas data ekonomi Cina sangat luar biasa setelah sebelumnya terpukul, namun mendadak bangkit dengan sangat-sangat cepat pada bulan Maret kemarin. Menurut Chang Lichin, seorang peneliti di Pusat Informasi Logistik Cina yang dimana dirinya membantu menyusun data, mengatakan bahwa angka di atas 50 bukan berarti kegiatan ekonomi Cina sepenuhnya sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kita perlu memahami penghematan dan kompleksnya situasi dan kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap guncangan virus yang memberikan pengaruh terhadap produksi dan permintaan. Tentu mewabahnya virus corona di seluruh dunia akan menghantam ekonomi dunia dan akan memberikan tantangan yang baru bagi perekonomian Cina. Namun tentu biar bagaimanapun harus mengapresiasi data perekonomian Cina. Hal ini yang ditunjukkan oleh IHSG dan bursa Asia lainnya yang berwarna hijau kemarin. Kemudian cerita selanjutnya beralih ke Jepang berusaha. Partai yang berkuasa di Jepang akhirnya memberikan usulan mengenai paket stimulus terbesar dengan nilai 60 triliun yen atau 554 miliar dolar yang dimana paket stimulus ini bertujuan untuk mendorong perekonomian yang tengah berada dalam masa-masa sulit. Shinzo Abe berjanji pada minggu lalu bahwa paket stimulus akan lebih besar daripada stimulus ekonomi pada krisis keuangan global beberapa tahun yang lalu.
yang membuat perekonomian Jepang bisa lebih cepat pulih adalah pengendalian wabah yang bisa dikendalikan meskipun belum 100%. Namun ini menjadi sebuah langkah awal sebelumnya pada akhirnya pemerintah Jepang melakukan pengobatan dalam bidang ekonomi. Menteri Keuangan Taro Aso juga memberikan tanggapan yang sama untuk memberikan paket stimulus ekonomi dalam 2 tahap yang dimana paket tersebut dapat bernilai 100 triliun yen. Marilah kita berharap bahwa Jepang juga dapat segera bangkit dari ancaman virus tersebut. Karena sejauh berita yang kami dengar, obat flu di Jepang sangat efektif untuk melawan wabah virus corona. Kemudian kita masuk ke cerita selanjutnya, yaitu pembatasan sosial. Efektifkah? Di tengah desakan untuk melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet yang selanjutnya memutuskan opsi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan menerbitkan peraturan pemerintah atau PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan keputusan Presiden Kepres tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Presiden Jokowi meminta para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang, PP, serta Kepres. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan sebagai fondasi dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian dan stabilitas keuangan. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan APBN 2020 adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Total anggaran tersebut akan dialokasikan 75 triliun rupiah untuk belanja bidang kesehatan, 110 triliun rupiah untuk perlindungan sosial, 70,1 triliun rupiah untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 triliun rupiah untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya UMKM. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dan ditradingkan pada level 4.447 hingga 4.661. Baik kenaikan maupun penurunan keduanya memiliki potensi yang sama. Sentimen mengenai isu lockdown masih akan mempengaruhi pasar yang ditambah lagi dengan potensi korban yang lebih banyak di Amerika yang akan menjadi sentimen negatif kita hari ini. Kemudian kita akan masuk ke stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Adro, kemudian yang kedua ada dari ASI, dan yang ketiga ada dari BRPT. Kemudian kita akan masuk ke 2 saham pilihan pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari HMSP atau PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1300 dan tingkat probabilitas sebesar 64%. Kemudian yang kedua ada dari GIA atau PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 155 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk lebih lengkapnya Bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku dan jangan lupa juga untuk praktekkan social distancing ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market TV yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.